mungkin dia nyebar hoax, mungkin dia memfitnah, mungkin dia mencaci maki, mungkin dia menghina. Ya kayak imamnya FPI lah kan kerjaannya kayak gitu. Kerjaannya mitnah orang, nyebar hoax, nyuruh masyarakat untuk perang, ya, dan seterusnya. Ya wajar kalau di penjara. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah beberapa hari saya nggak buat video ya, sibuk masih. Sebenarnya di Indonesia itu sisi kehidupan keagamaan itu bagus, bahkan bisa dibilang paling bagus loh di Indonesia. Tapi memang sampai sekarang masih ada orang yang menginginkan negara Islam khilafah sevarian dengan itu tuh banyak. Mereka nggak menyadari saat mereka itu mengadakan pengajian, saat mereka itu mengadakan demo, saat mereka itu berceramah dengan keras, bahkan dengan speaker yang sangat kencang, nggak ada yang melarang. Kadang kita itu dibohongin gitu loh. Dibohongin apa? Ego manusia. Sesungguhnya mau misalkan, oh berkuasa, oh merasakan kekuasaan, tapi mereka itu selalu jaim. Bahkan mereka seakan-akan jadi apa? Jadi pendorong atau inginlah diajak berkompetisi dalam politik. Tapi mereka juga nggak membuat partai. Maunya ya dengan cara jalanan, atau kalau bisa misalnya kasus kemarin itu, kasus Rempang itu. Mereka berusaha menyusup ke situ. Mereka sudah mulai berkata-kata, bercuap-cuap, tapi akhirnya padam. Di pikiran mereka tuh ini loh lahan, ini lahan, ini lahan. Lahan untuk aksi, lahan untuk bergerak. Sepertinya apa ya, mereka tuh tidak punya saluran unek-unek soal politik kekuasaan, sepertinya nggak punya. Makanya mereka sering memanfaatkan situasi kondisi yang kemungkinan bisa dijadikan alat untuk menggerakkan massa. Ya karena itu tadi mereka tidak mau di partai politik. Selalu yang dijual itu atas nama agama, selalu yang dijual itu atas nama negara Islam. Itu sampai sekarang. Mereka banyak menafsirkan ayat itu, bisa dibilang apa ya? Banyak yang keliru gitu loh, banyak yang keliru. Ini bisa dibilang apa ya? Ya pengajian boleh, atau misalkan uraian juga boleh dari Gus Najih Ar-Ramadhani. Ini dia videonya. Bagaimana kita ketahui bahwa kitab ini adalah membahas atau meluruskan pemahaman ayat-ayat yang dipahami secara keliru oleh kelompok-kelompok ekstrim dan takfir. Ya. Kelompok-kelompok ekstrim ini mempunyai problem metodologis, ya, bahwa orang-orang ekstrim ini ketika memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak punya perangkatnya. Ya. Mereka tidak mengetahui ilmu bahasa, tidak menguasai ayat-ayat yang lain, tidak menguasai hadis Nabi, ya, kemudian tidak melihat sirah Nabawi. Bagaimana Al-Quran yang hidup itu kan menjelma dalam diri seorang Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang-orang ekstrim itu gagal atau tidak melihat bagaimana ayat-ayat itu menjelma dalam diri seorang Nabi, diamalkan secara dalam dunia nyata dari ayat, ya, dari teks ayat dipraktekkan dalam dunia nyata itu ya dalam diri seorang Nabi, tetapi mereka tidak melihat itu, ya. Makanya banyak salah. Misalnya Nabi itu orangnya lembut, ya, misalnya Nabi itu dakwahnya dengan bil hikmah, Nabi itu menghormati kehormatan orang lain, nyawa orang lain, tetapi prakteknya sangat berbeda, ya, dari orang-orang ekstrim ini. Nah, terus kemudian di pertemuan yang kedua kita juga sudah membahas bahwa munculnya fenomena ekstremisme beragama itu sebetulnya sudah diramalkan oleh Nabi, ya. Dan sebenarnya bukan hal baru, karena di dalam agama-agama sebelum Islam fenomena yang seperti ini juga terjadi, ya. Dan bahkan Al-Quran juga beberapa kali menegur orang-orang ekstrim dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, misalnya dalam ayat Qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, jangan berlebihan, jangan bersikap ekstrim dalam beragama, dalam kalian beragama, gitu ya. Jadi bukan hal baru, ya, dan bukan hanya Islam, ya. Dulu-dulu agama sebelum Islam juga ada penyakit ekstrim itu juga ada, gitu ya. Nabi sendiri juga mengalami, ya, karena benih-benihnya juga ada pada masa Nabi itu masih hidup, ya. Misalnya kita bisa lihat dalam peristiwa seseorang yang bernama Dzulkhaisirah, ya, di mana Dzulkhaisirah ini adalah
orang yang memprotes Nabi dan menganggap bahwa Nabi telah berbuat zalim dalam pembagian ghanimah. Dan itu kemudian kalau kata Nabi, kalau saya saja, saya ini orang paling adil. Kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi? Yang kamu anggap akan berbuat adil. Nabinya saja dikomplain. Ini namanya orang radikal. Nah, kemudian di pembahasan yang ketiga, pertemuan yang ketiga kemarin, kita sudah mulai membahas ayat, ya, sejumlah ayat, yaitu ayat tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat yang banyak sekali dipakai oleh orang-orang ekstrim dalam sebagai dasar mengkafirkan orang di luar kelompoknya yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal pemahaman mereka itu keliru. Kenapa? Karena satu, ayat ini turunnya kepada orang Yahudi. Yang ceritanya kan asbabun nuzulnya orang Yahudi ini kalau ada kalangan terhormat dan kalangan bawah berbuat kriminal, itu hukumannya berbeda, ya. Ada hukum yang berbeda. Makanya kemudian mereka tanya kepada Nabi, lalu turunlah ayat ini, ya, perintah untuk berbuat adil, tidak. Tapi kemudian oleh orang-orang ini mereka tidak lihat asbab nuzulnya, diterapkan kepada orang-orang Islam dan dipahami secara keliru bahwa kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah itu harus dilihat, ya. Tidak berhukum dengan hukum Allahnya kenapa? Karena tidak mempercayai hukum Allah atau karena ketidakmampuan, gitu. Kalau memang tidak percaya, ya memang ya kafir. Nggak percaya hukum Allah, dia yakin bahwa hukum manusia lebih bagus misalnya, ya. Tapi kalau misalnya dia masih iman tetapi dia tidak mampu melaksanakan karena misalnya kondisinya tidak memungkinkan dan seterusnya, maka tidak bisa dianggap kafir, dianggap ahlul maksiat. Tapi kalau lihat konteks Indonesia, di negara ini hukum syariat yang mana yang tidak bisa dilaksanakan? Hampir semua syariat di Indonesia itu bisa dilaksanakan. Hampir tidak ada ibadah yang tidak bisa dilaksanakan di negara ini. Mau sholat bisa, syahadat bisa, mau zakat bisa, haji umroh mau tiap hari kalau mampu boleh, gitu. Mau zakat sebanyak apapun, mau sholat 1000 rakaat nggak akan ada yang menghalang-halangi. Mau puasa tiap hari nggak ada yang menghalang-halangi. Semua syariat bisa diterapkan. Jadi nggak ada alasan untuk menyebut bahwa negara ini orang-orang itu hukumnya orang-orang itu kafir. Dan kalau soal kenapa pakai Pancasila, Undang-Undang Dasar, dulu Nabi juga pakai Piagam Madinah. Nabi nggak mengatakan bahwa undang-undang negara ini Al-Quran, nggak begitu. Undang-undangnya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bikinan siapa? Dikonsep oleh Nabi, kemudian ditandatangani, disetujui, dimusyawarahkan dengan semua elemen yang ada di kota Madinah. Ada orang Yahudinya ikut terlibat, ada orang Nasraninya ikut terlibat, ada orang Majusinya ikut terlibat, orang musyriknya ikut terlibat, Aus, Khazraj semuanya terlibat. Jadi intinya yang penting adalah substansi syariat itu bisa dilaksanakan. Nggak harus namanya itu negara Islam Indonesia misalnya, nggak harus. Yang penting adalah substansi syariat bisa dijalankan. Nah, bagaimana soal hukum rajam dan potong tangan? Itu persoalan ijtihad, ijtihadnya para pemimpin, ya, ijtihadnya pemerintah setempat. Ya. Di zaman Umar, ya, sahabat Umar, khalifah yang kedua, Umar juga tidak melakukan hukum potong tangan. Kenapa? Ya karena itu ijtihadnya Umar. Itu menurut Umar hukum potong tangan nggak pas untuk diterapkan. Itu. Apakah kita mau mengatakan Umar itu kafir? Nggak mungkin. Ya. Umar adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita ini salah paham karena keterbatasan ilmu kemudian gampang mengkafir-kafirkan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru. Ya. Silahkan teman-teman dibuka kitabnya di halaman 60. Ya. Di halaman 60. Tolong disimak baik-baik ya supaya mendapatkan manfaat dari
pengajian kita ini. Ya. Di halaman 60, kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan respon, tanggapan, pertanyaan ataupun masukan, silahkan di kolom chat ya, silahkan supaya betul-betul paham. Sekarang di halaman 60, ayatun ukhra, ya, ayat yang lain. Sekarang kita akan membahas ayat yang lain, yaitu tentang kezoliman. Jadi sebenarnya sebagaimana juga diteliti oleh para akademisi, ya, diteliti oleh para akademisi dan juga diteliti oleh para ulama, ternyata ada narasi itu ada tingkatannya. Biasanya orang-orang ekstrim itu ketika melakukan doktrin itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Salah satu tahapannya adalah bahwa narasi bahwa umat Islam itu dizolimi. Ya. Biasanya, urut-urutannya begini ya. Biasanya orang-orang ekstrim itu ya untuk awal-awal biasanya narasinya normatif, mengajarkan akidah, ya. Akidah terutama akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi. Biasanya yang diajarkan pertama tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya. Tauhid uluhiyah, semua orang beragama mengakui adanya Tuhan. Jadi kemudian rububiyah mengeluarkan mulai mengeluarkan umat Islam di luar kelompoknya. Normatif awalnya. Kemudian mengkaji kitab Usulus Salasah. Kemudian mengkaji pembatal-pembatal keislaman. Orang ziarah kubur batal Islamnya. Orang tawasul batal Islamnya. Sekarang lagi musim Maulid Nabi. Orang Maulid Nabi musyrik, batal Islamnya, dan seterusnya. Ini mulai ya pembahasan dasarnya biasanya begitu awalnya. Lalu kemudian mulai masuk ke tahapan berikutnya itu lihat umat Islam di mana-mana menderita, ya. Misalnya gitu. Di Rohingya menderita, di Palestina menderita, ya. Di Papua menderita misalnya, ya. Entah betul atau tidaknya, faktornya apa nggak diteliti. Pokoknya dibahas soal kependeritaan umat Islam. Kenapa seperti itu? Ini karena kezaliman pemerintah. Gitu. Dibahaslah mulai biasanya orang-orang HTI kalau nulis buletin selalu yang dijual adalah kezaliman pemerintah. Kasus Rempang, pemerintah zalim, ya. Kasus korupsi misalnya, kasus apalah, selalu narasinya adalah bahwa umat Islam disudutkan. Padahal apa? Padahal pejabat-pejabat itu yang ada di negara ini ya mayoritasnya muslim, gitu. Presidennya muslim, ya sholat, ya haji, ya puasa, ya sampai masuk Ka'bah segala. Wakil presidennya seorang ulama, ya, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Di negara ini ada namanya Badan Wakaf, ada namanya Badan Amil Zakat, ada namanya Bank Syariah, ada namanya Pengadilan Agama, ada namanya kompilasi hukum Islam, ya, sebagai bagian dari undang-undang, ya, dan seterusnya. Kok bisa gitu? Umat Islamnya mayoritas 90%, kok merasa dizolimi? Ya nggak ada. Narasi kezoliman itu ya dari mereka saja. Nggak ada itu kalau orang yang lain. Oh, terjadi kriminalisasi ulama. Mana ada ulama di negara ini jumlahnya ratusan ribu mungkin, ya. Yang dikriminalkan berapa? Itu bukan karena kriminalisasi ulama. Memang pelaku kriminal. Yang ada juga bukan kriminalisasi ulama, tapi ulamaisasi pelaku kriminal. Bukan ulama dulu terus dikriminalkan. Kalau kriminalisasi ulama, berapa ribu ulama yang dimasukkan penjara. Nyatanya kan tidak. Nyatanya paling berapa. Itu bukan karena kriminalisasi ulama, tapi pelaku-pelaku kriminal dijadikan ulama, ya. Banyak yang memang basicnya bukan ulama, politisi, berbuat kriminal, ketika dihukum oleh negara, keteriak-teriaknya kriminalisasi ulama. Padahal nggak ada gitu. Ulama-ulama yang benar-benar nggak ada yang dihukum. Kalau ada ulama yang diproses hukum, itu ya karena kesalahannya.
mungkin dia nyebar hoax, mungkin dia memfitnah, mungkin dia mencaci maki, mungkin dia menghina. Ya kayak imamnya FPI lah kan kerjaannya kayak gitu. Kerjaannya mitnah orang, nyebar hoax, nyuruh masyarakat untuk perang ya, dan seterusnya. Ya wajar kalau di penjara. Gitu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya narasi kezaliman ini digunakan. Makanya hati-hati ya. Kita ini hidup sudah di Indonesia, sudah kayaknya nggak ada yang lebih enak daripada di negara ini ya. Saya kebetulan punya teman banyak yang hidup di luar negeri. Saya sendiri lama hidup di luar negeri dan sering keluar negeri. Ke Eropa sudah pernah, kemana-mana sudah pernah. Jadi kalau udah ke luar negeri akan terasa bahwa hidup di Indonesia itu terlepas dari apapun enaknya luar biasa. Dari segi orang beragama paling enak di Indonesia. Mau ngadakan acara-acara apapun, speakernya keras, nggak ada yang melarang. Nutup jalan untuk pengajian biasa. Itu. Mau masjid buka 24 jam biasa. Gitu. Di luar negeri nggak bisa. Satu kampung mungkin hanya ada satu masjid yang terus kemudian masjid-masjid di luar negeri itu hanya buka pada saat sholat. Selesai sholat ya dikunci. Gitu. Jadi enak sekali, paling enak beragama tuh di Indonesia. Paling enak hidup juga di Indonesia. Di Amerika ya, tiap hari selalu kasus-kasus penembakan di mana-mana, kriminalitas tinggi ya di Amerika, di Cina ya. Saya lihat ya misalnya di tempat-tempat umum ya dulu kotor, toilet ya, alhamdulillah di Indonesia kita hidup enak ya. Disyukuri ya. Jangan sampai kita ini karena kita kufur terhadap nikmat Allah kemudian Allah mencabut nikmat kita. Di banyak negara, negaranya perang, negaranya kita alhamdulillah negara ini negara aman ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan itu pasti. Nggak ada yang sempurna, nggak ada negara yang sempurna. Indonesia juga banyak, kekurangannya banyak. Tahu ya, Indonesia juga kekurangannya banyak. Tapi ibarat kita punya rumah ya. Kalau rumah kita misalnya gentengnya bocor atau jendelanya rusak, itu bukan berarti rumahnya dihancurkan. Tapi ya cukup gentengnya diperbaiki, jendelanya diperbaiki. Kalau ada kurang-kurang, bukan berarti negara ini harus dibubarkan. Ya. Sayang sekali. Ya. Itu kan hati-hati ya. Nah, orang-orang seperti Bakhtiar Nasir, ngajak revolusi, dia nggak tahu dampaknya revolusi itu seperti apa. Lihat negara-negara seperti Libya, Yaman. Ya. Teriak-teriak revolusi sekarang hasilnya apa? Dulu negaranya enak, seperti di Libya. Nah, dulu di Libya itu setiap orang dapat tanah, dapat rumah, dapat pekerjaan. Ini setelah revolusi Muammar Gaddafi presidennya dijatuhkan, negaranya jadi apa sekarang? Nggak punya pemerintahan. Gitu. Jadi kita harus bersyukur dan menjaga betul negara ini bagian daripada menjaga agama. Kenapa? Ya karena negara ini adalah tempat kita beribadah. Di Indonesia di negara Indonesia kita sholat, di negara Indonesia kita belajar, di negara Indonesia kita bermuamalah. Gitu. Jadi harus kita jaga. Coba kalau negaranya nggak ada, seperti negara Afghanistan, Yaman, dan seterusnya, malah nggak bisa beribadah, mau sholat aja takut. Jangankan berangkat sekolah ya, sekolahnya aja nggak ada mungkin. Nah begitu. Baik. Sekarang ayatnya apa? Ya. Ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim innasyirka la dzulmun 'adzim. Ya. Kalau diterjemahkan secara tekstual ya bahwa kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Halaman 60 ya. Al-fahmul maghlub, pemahaman yang keliru tentang ayat tersebut. Yastadillul mutatarrifuna bihadhil ayah istidlalan ghariban jiddan haitsu yaj'aluna zulma syirkan. Orang-orang ekstrim, orang-orang radikal menjadikan ayat tersebut sebagai dasar dengan atau memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sangat aneh katanya.
ghoriban jiddan haitsu yaj'aluna dzulma syirkan. Mereka meyakini atau mereka menganggap berdasarkan ayat tersebut bahwa kezaliman itu musyrik. Karena itu fa idza ra'au al-hakima awil imama zalama fi hukmin aw tajawaza fihi qalu hadza zulmun wa zulmu syirkun fayakfuruna al-muassasat wad duwal liwuqu'il mukhalafati wal madhalimi fiha. Mereka orang-orang radikal itu memahami ayat inna syirka la zulmun azim itu dengan perkataan bahwa kezoliman itu adalah bentuk kemusyrikan. Senengannya begitu ya. Semua pengennya dianggap musyrik. Orang ziarah kubur aja dianggap musyrik. Orang melakukan tradisi masyarakat kemasyarakatan dianggapnya musyrik. Semuanya dianggap musyrik. Gampang banget mengkafirkan orang, gampang banget memusyrikan orang. Karena mereka menganggap kezaliman itu bentuk kemusyrikan, maka ketika melihat pemerintah ini bisa presiden, bisa gubernur, menteri, bupati, wali kota, kepala desa, RT, RW, kalau ada pemerintah berbuat zalim, maka mereka mengatakan ini adalah kezaliman, dan kezaliman itu adalah kemusyrikan. Karena itu semua pemerintah ini semuanya musyrik. Nah, gitu. Biasanya mereka senang sekali membuat narasi seperti itu. Ya. Itu pemahaman yang keliru. Nah, bagaimana pemahaman yang benar? Al-fahmul munir. Lau kana al-ma'na alladhi yaqsidunahu sahihan lakana nasul ayati inna dzulma lasyirkun. Inna dzulma lasyirkun. Nah, kalau memang yang dimaksud oleh mereka tadi itu seperti itu, bahwa kezaliman itu musyrik, maka ayatnya bukan inna syirka la zulmun azim, tapi inna zulma la syirkun. Kan kalimatnya di dalam ayat itu bahwa kemusyrikan itu adalah, ini kalau secara tekstual, inna syirka, sesungguhnya kemusyrikan, la zulmun, itu adalah kezaliman, azimun, yang besar. Jadi yang apa namanya, yang maknanya adalah bahwa kemusyrikan itu adalah bentuk kezaliman, bukan kezaliman itu bentuk kemusyrikan. Jangan dibalik ya. Begitu. Ini bukti bahwa orang-orang radikal itu sebetulnya tidak punya modal pengetahuan bahasa Arab, nggak ngerti nahwu shorof, apalagi balaghah, mantik ya, dan seterusnya. Fahina idzin yuqalu inna kulla zulmin syirkun. Karena itu kalau memang ayatnya seperti itu, maka setiap kezaliman adalah kemusyrikan. Dan semua orang yang melakukan kezaliman maka dihukumi musyrik. Tapi Al-Quran nggak mengatakan begitu. Al-Quran mengatakannya bahwa kemusyrikan itu adalah kezaliman, jangan dibalik ya. Bukan kezaliman itu adalah kemusyrikan, jangan dibalik ya. Jadi yang bentuk kezaliman itu apa? Musyriknya tadi ya. Zalim itu kemusyrikan itu bentuk kezaliman. Tapi kezaliman itu bukan bentuk kemusyrikan. Faja'ala subhana asyirka alladzi wa kufrun billahi ta'ala zulman aziman. Jadi intinya Allah itu ingin menegaskan melalui ayat tersebut bahwa kemusyrikan berupa apa? Kafir kepada Allah itu adalah kezaliman yang besar. Gitu. Sekarang makna zalim itu apa sih sebetulnya? Makna zalim itu ada 3. Kezaliman itu macamnya ada 3. Pertama adalah an-naw'ul awal zulmun nafsi. Kezaliman yang pertama itu adalah zalim pada diri sendiri. Yaitu apa bentuknya? Bitaqsiri wat tafriti wal ma'siyah. Zalim kepada diri sendiri itu apa? Ya kalau kamu ceroboh, maksiat, itu namanya zalim kepada diri sendiri. Gitu. Sudah tahu ya misalnya berbohong itu adalah dosa, tapi tetap berbohong. Sudah tahu korupsi itu dosa, tetap korupsi. Sudah tahu hasad, ya, iri dengki, ya, kemudian
eh, dendam itu dosa misalnya, tetap aja dilakukan. Maka ini namanya fahadha syakhsun zolama nafsah. Ini adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Ya, gitu. Tidak kasihan pada dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena itu kemaksiatan yang imbasnya adalah merugikan diri sendiri. Ya. Konsekuensinya ya di akhirat dia mendapatkan siksaan. Gitu. Kalau tidak bertobat. Fahadhi tasarrufat kulluha min qabilil ma'asi allati tazulu bil istighfari wa taubah. Nah, kezaliman pada diri sendiri saja ya. Pada diri sendiri saja itu adalah perbuatan maksiat yang bisa hilang dengan istighfar dan taubat ya. Misalnya tadi kamu misalnya atau orang lah seseorang misalnya apa namanya nggak sholat misalnya, itu dosa kepada diri sendiri, menganiaya diri sendiri ya. Hilang dengan istighfar dan taubat. Orang nggak puasa misalnya, itu kezolimannya diri sendiri, kan nggak ada orang lain yang dirugikan kan, nggak ada orang lain dirugikan, dia zolimnya kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah zulmul ghair, zolim kepada orang lain, yaitu gimana, bi an yatahawwal al insan ila syakhsin udwaniyin, misalnya yusi uli jiranihi, menzolimi orang lain ya. Kezoliman pertama tadi zolim pada diri sendiri ya. Orang nggak sholat namanya zolim pada diri sendiri, orang nggak puasa zolim pada diri sendiri gitu. Nah, macam yang kedua adalah zolim kepada orang lain. Bagaimana? Misalnya berbuat jahat kepada tetangga, berbuat jahat kepada teman, itu berbuat jahat kepada saudara ahli waris misalnya nggak diberikan haknya, itu sengaja mukul orang, sengaja memfitnah orang, misalnya menghina orang, meremehkan orang misalnya, itu semua adalah kezaliman kepada orang lain. Nah, ini juga maksiat. Wa hadhihi kulluha aidan minal ma'asi. Wa in kanat asyaddu minan nawa'il awal alladhi huwa dzulmun nafsi. Yang begitu tadi ya, menyakiti tetangga, teman, memfitnah, menghina, menghujat, itu juga memukul ya. Itu juga termasuk maksiat. Tapi yang ini lebih berat daripada yang pertama. Karena apa? Karena ada hak manusia yang dicederai. Gitu. Dan Allah nggak akan mengampuni dosa yang seperti ini sampai yang bersangkutan itu memaafkan. Makanya jangan sampai ya, hati-hati betul. Jangan sampai, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua ini dijaga ya dari dosa.